Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Pak. Bapak gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Di sini Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Efriansa, Hari, Pak. Imam, Hadir, Pak. Ari, Hadir, Pak. Angga, Angga tidak hadir, Pak. Iya, Pak. Tidak hadir. apa? Katanya Atau sakit atau izin? Tapi suratnya ada, Pak. Nanti dikasih sekretaris. iya, Pak. Oke, baiklah. Di sini Bapak akan mengajarkan sebuah materi yang berjudul Sejarah Organisasi Muhammadiyah serta dampaknya terhadap pendidikan di Indonesia. Di sini Bapak punya sebuah media untuk kita bahas pelajaran hari ini. Baik, Pak. Materi kita hari ini kita akan belajar tentang mengenai apa itu organisasi Muhammadiyah dan dampaknya bagi pendidikan Indonesia. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak ingin memberi pertanyaan. Di sini ada yang tahu apa itu Muhammadiyah? Saya, Pak. Ya, Ari silakan. Baik, Pak. Jadi yang hari tahu mengenai Muhammadiyah ialah organisasi masyarakat dan juga yang hari tahu bahwasanya di lingkungan sekitar itu Muhammadiyah itu ada sekolah, rumah sakit maupun perguruan tinggi dari jenjang dasar sampai ke perguruan tinggi. Itu saja, Pak. Terima kasih. Dari jawaban Ari tadi ada yang ingin menambahkan lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Nah, Imam. Muhammadiyah itu sekolah tetangga, Pak. Di samping sekolah kita ini kan ada sekolah Muhammadiyah, Pak. Itu Muhammadiyah, Pak. Ya, bukan itu maksud Bapak. Pengertiannya. Benar, Pak. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ya, sebenarnya tidak salah sih, tapi tepuk tangan dulu. Nah, di sini Bapak punya sebuah materi yang dimana judul materi tersebut yaitu sejarah berdirinya Muhammadiyah serta pengaruhnya terhadap pendidikan Indonesia. Nah, pendidikan Muhammadiyah itu merupakan gabungan antara dua suku kata yaitu Muhammad dan berarti Nabi Muhammad dan dia itu berarti pengikut yang jika digabungkan maka artinya yaitu pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu yaitu ciri-ciri Muhammadiyah. Ciri-ciri dari Muhammadiyah itu sendiri dia itu berlepaskan amar ma'ruf nahi munkar yang artinya itu saling membantu dalam mengerjakan perbuatan baik dan saling mencegah dalam perbuatan munkar. Kemudian itu ada sejarah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu berdiri pada tanggal 18 November 1916. Didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan atau dikenal juga dengan nama Muhammad Darwis. Didirikan di Kampung Kauman, itu letaknya di daerah istimewa Yogyakarta. Pada waktu itu Haji Muhammad Dahlan melihat bangsa Indonesia saat itu penuh dengan praktik kemusyrikan, bid'ah serta tahayul. Maka dari itu Kiai Haji Muhammad Dahlan ingin merubah gaya hidup masyarakat pada saat itu agar tidak terlalu lagi dalam melakukan praktek-praktek seperti bid'ah, tahayul dan lain sebagainya. Maka dari itu Kiai Haji Muhammad Dahlan mendirikan sebuah organisasi yang disebut dengan Muhammadiyah, yang penjelasannya sudah Bapak jelaskan awal pertemuan kita tadi. Kemudian itu ada latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Nah, bisa dibaca di sini. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah itu bersumber dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 yang
berisi alat perjuangan dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua itu ada menolak segala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat. Dan lain lagi ada faktor internal. Faktor internal itu yang berasal dari dalam, yang berasal dari agama Islam sendiri, yang dicermin dalam dua hal, yaitu sifat beragama dan pendidikan Islam. Yang keempat itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang berasal dari politik penjajahan Belanda, di mana Belanda pada saat itu mengadakan westernisasi atau dan juga kristenisasi. Kiai Haji Muhammad Dahlan pada saat itu tidak ingin masyarakat Indonesia terpengaruh oleh politik dari Belanda tersebut. Kemudian perkembangan Muhammadiyah itu sendiri perkembangannya ada secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal itu berarti perkembangan Muhammadiyah itu sudah ke seluruh penjuru tanah air, ke wilayah-wilayah dan tiap-tiap provinsi serta tiap-tiap desa di Indonesia. Dia membuka cabang-cabang serta ranting-ranting yang ada di Indonesia. Sedangkan secara horizontal bisa dibaca di sini, yaitu perkembangan dan keluasan amal usaha Muhammadiyah yang meliputi seni-seni dari kehidupan. Kemudian kita hubungkan pengaruh Muhammadiyah terhadap pendidikan di Indonesia. Muhammadiyah itu sendiri mendirikan saat ini sekolah dasar Muhammadiyah itu sudah berjumlah 1128, sementara madrasah ibtidaiyah atau MI itu berjumlah 1768, sementara SMP itu 1179, MTS 534, SMA 509, SMK 249, sementara madrasah aliyah itu 171 dan 143 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ini merupakan bentuk optimisme dan sumbangsi terhadap bangsa Indonesia dari Muhammadiyah. Kemudian pada waktu itu bisa dilihat di sini di Kauman Yogyakarta, pelajaran yang diimplementasikan semata-mata sebagai bekal kehidupan rohani dan tidak memiliki hubungan ataupun relevansi dengan keterampilan dan profesionalisme dengan sistem pendidikan di sekolah Belanda. Ahmad Dahlan itu waktu itu mempelopori gerakan pendidikan agama Islam, sehingga pengaruh Belanda itu tidak murni disampaikan ke Indonesia. Nanti bisa tenang sedikit, Bapak lagi menjelaskan. Iya Pak, maaf Pak. Oke, lanjut lagi. Sumbangsi Muhammadiyah itu tidak terlepas dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah sekaligus peletak asal yang mempelopori pendidikan modern di tanah Kauman Yogyakarta. Berawal dari transformasi sosial untuk mentransformasikan intelektualnya, Ahmad Dahlan memulai pendidikan dari guru mengaji. Kemudian dia berguru ke Mekah, kemudian dia balik lagi ke sini untuk menerapkan ilmunya itu di Indonesia. Nah, itu saja yang Bapak sampaikan tadi. Sekarang Bapak akan membentuk kelompok diskusi. Di sini Bapak sudah punya 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok Ki Agus Ariansyah, itu masing-masing terdiri dari 3 orang. Kemudian kelompok 2 itu Imam, dan kelompok 3 itu Epri. Siapa?
Baiklah, itu untuk ketua kelompoknya. Masing-masing kelompok akan mendiskusikan tentang Muhammadiyah dan apa itu dan pengaruh Muhammadiyah itu terhadap pendidikan di Indonesia. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai diskusi kita kali ini atau Pak, yang mau lain? tanya Pak, Ya, Sapri. hasil diskusi dari kelompok kami apakah disampaikan di depan kelas atau dicatat Pak di kertas? Mungkin biar lebih mudah Bapak mengoreksinya, dicatat saja. Kemudian dikumpulkan ke Bapak kalau sudah. Pak, Ah, kalau dikoreksi berarti ada tugas ya, Pak? ya nanti diskusilah dulu. Nanti kemudian kamu buat kesimpulan dari kamu diskusi tersebut. Semoga nggak ada tugas, teman-teman. Kau ini ribut, kau diam ke lah. Itu juga kasih masuk ini mengelola kelas dan disiplin. Nanti ulang deh. Dengan Oh, kau baca-baca apa yang ambil semacam Ya, dulu materi yang Bapak jelaskan, Bapak akan membagikan kelompok untuk kalian berdiskusi. Terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama itu ketua kelompoknya yaitu Ki Agus Aryansa. Siapa? Kelompok kedua itu ketuanya Imam Lazio Rianda. siapa? Dan kelompok ketiga itu ketuanya Efriansa. Siapa? Masing-masing dari kelompok membuat suatu forum diskusi. Kemudian kalian cari kesimpulannya. Kemudian hasil dari kesimpulannya itu kalian tulis di kertas. Tersegar kertas buku atau kertas double folio. Kemudian kalian kumpul ke Bapak. Apakah ada pertanyaan? Pak, Ya. untuk waktu diskusinya berapa dikasih Pak? Ya kira-kira 10 menit lah, Baik Pak. supaya menghemat waktu juga. Berhubung waktu juga sudah siang. Pak, Ya, nanti ada PR nggak, Pak? ya lihat aja dulu nanti. Diskusi aja dulu. Ya semoga nggak ada PR ya, teman-teman. Amin. Iya, Mul. Ya, sudah. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Siapa? Baik, Pak. Silakan mulai berdiskusi jika tidak ada pertanyaan. Bapak tunggu kita 10 menit. Baik Pak. Muhammadiyah itu Muhammadiyah itu bedanya apa dengan NU? Apri, Muhammadiyah dengan NU itu bedanya apa? Bedanya pendirian. Pendiri. Kan kalau Muhammadiyah kan ini Kiai Haji Ahmad Dahlan, kalau NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ari. Gini teman-teman, kalau di tempat saya sih kenapa sih Muhammadiyah itu sering banget terjadi perselisihan antara orang NU dengan Muhammadiyah? Kalau menurut kalian gimana tuh? Yang aku bingung itu kenapa Muhammadiyah itu lebarannya duluan ya? Enak banget dia tuh. Iya benar. Nah itu teman-teman, kalau di tempat saya sih kalau semacam itu sering kali dijadikan bahan perselisihan. Padahal kan sama-sama kan namanya Islam semua itu. Kenapa? Apakah sudah selesai? Berhubung waktunya sudah sedikit lagi. Bentar lagi ya Pak. Dikit lagi, Pak. 5 menit lagi. Jadi kemarin aku ketemu anak sekolah sebelah dari Muhammadiyah itu. Mereka tuh mentang-mentang bawa agama tapi nggak mencerminkan sekolah agama. Gawe kelala ya. Bapak yang tidak tahu juga, weh. Waktunya sudah habis. Sampai Pak. Belum, Pak. Oke, hasil dari diskusi kalian ini nanti bakal Bapak periksa. Ini sudah Bapak periksa. Sekarang Bapak ingin kalian menyimpulkan hasil kita belajar hari ini. Pada Imam, Bapak minta kamu simpulkan hasil dari diskusi, hasil dari pelajaran kita hari ini.
eh, Kenapa? Mam, kamu disuruh. Nah, Imam, anu Pak, Muhammadiyah itu eh, eh, Muhammadiyah itu apa? eh, Pak dia ketawa Pak, saya nggak bisa jawab. Nah, makanya kamu tuh kalau proses pembelajaran itu harus serius, jangan main HP dulu atau tidur dulu. Nah, ini juga jawaban kamu ini kurang tepat. Nah, Maaf Pak, nanti saya akan belajar lagi Pak. ya harus gitu, harus semangat harus belajar. Nah, ingat orang tua kamu sudah capek-capek. Iya Pak. Oke, baiklah. Materi pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Akan kita lanjutkan lagi minggu depan. Bapak lupa. PR kita untuk hari ini itu halaman 15, itu pilihan ganda dijawab semua, kemudian minggu depan dikumpulkan kepada Bapak. Apakah tidak ada yang ingin ditanya? Izin bertanya Pak, Ya, dari untuk PR-nya itu ditulis tangan atau langsung jawab aja Pak? terus sama. Baik Pak. Ada yang ingin ditanya lagi? Kalau tidak ada, akan Bapak tutup untuk pertemuan kita hari ini. Beri Pak. Oke, untuk Tidak ada. pertemuan hari ini Bapak tutup. Sekian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kata-kata selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih ya Pak.